Oh, asal nggak nyambung ya. Ah, udah. Oke. Nah, apa tadi? Ya, kita baca dulu soalnya. Saya punya campuran NaCl sama KCl. Ya, NaCl sama KCl. Jadi dicampur, serbuk gitu ya. Beratnya 1,564 gram. Terus campuran tadi itu saya masukin ke air. Masukin ke air sampai larut, kemudian ditambahkan larutan agenitrat. Nah, agenitrat ini, AgNO3 ini akan bereaksi dengan KCl dan NaCl sama dua-duanya. Jadi sebenarnya bereaksi adalah si Ag plus sama Cl minus membentuk AgCl. Dia padatan warnanya putih. Nah, setelah disaring, dikeringkan, ditimbang, masanya 3,17 gram. Berarti ini AgCl yang diperoleh dari reaksi antara campuran KCl NaCl dengan agenitrat. Jadi KCl bereaksi sama agenitrat membentuk AgCl, ini larutan, jadi nggak mengendap. NaCl juga bereaksi. Jadi total ini berapa masanya? Ini sama dengan 3,17 gram. Sedangkan yang ini masanya awalnya adalah 1,564 gram. Sampai sini ada yang masih bingung? Jadi kita punya dalam satu wadah ada NaCl sama KCl, tambahin agenitrat, dan dia berlebih. Kenapa berlebih? Supaya untuk memastikan bahwa semua KCl-nya sama NaCl-nya bereaksi. Jadi nanti di akhir ini juga ada agenitrat juga sebenarnya ya, ada yang bersisa agenitratnya. Cuman dia dalam larutan, jadi dia nggak ngendap. Paham ya? Ada yang masih bingung? Masih, Pak. Oh, masih bingung, oke. Jadi gini, saya gambar lagi deh. Saya punya, ini ada campuran KCl. Saya nggak tahu beratnya berapa. Katakanlah saya sebut ini X gram. Dan NaCl, saya juga nggak tahu berapa. Tapi totalnya berapa di sini? 1,5 berapa tadi? 1,564. 564 gram. 64 gram. Jadi ibaratnya kamu punya satu kantong plastik isinya KCl sama NaCl campuran. Sampai sini paham kan? Jadi nggak satu senyawa, ada dua senyawa. Bisa kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang, oke. Bayang, Pak. Jadi kalau saya punya campurannya totalnya 1,564 gram, kalau misalkan KCl-nya X gram, berapa sih NaCl-nya? 1,564 dikurang X. 64 kurangi X kan ya? Oke. Jadi asumsikan hanya ada KCl sama NaCl, nggak ada yang lain, cuma ada dua. Ya. Nah, kemudian campuran ini saya larutin dalam air. Ketika dilarut dalam air, ini agak loncat sebenarnya sih. Jadi saya kemudian saya plus H2O, jadi larutan NaCl plus KCl. Jadi di dalam air itu saya punya NaCl sama KCl. Sama aja kayak kalian punya garam dapur. Garam dapur itu isinya apa? Ada yang tahu? Garam dapur isinya apa? Yang garam dipakai buat masak, ada yang tahu isinya apa? Jodium, Pak. NaCl, Pak. NaCl, utamanya NaCl. Tapi ingat garam juga harus mengandung yodium kan? Karena untuk mencegah apa sih penyakit ini kan ya gondok kan ya? Gondok. Ya, betul. Ya, nah, itu iodiumnya dalam bentuk iodida juga. Jadi misalkan ada kalium iodida atau natrium iodida gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kalian punya garam dapur, ada NaCl tambah sesuatu yang mengandung iodium. Ketika dilarutkan, ya dalam larutan ada NaCl, ada kalium iodida atau natrium iodida gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya campurannya cuma ada dua, NaCl sama KCl saja. Nah, dalam larutan ini, dalam wadah kayak gini, saya punya
ini ada KCl tambah NaCl. Sampai sini paham? Jadi ibaratnya kalian punya oralit lah. Tahu oralit kan, ada campuran garam sama gula kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. campuran, cuman kalau ini dua-duanya asin gitu ya. Kalau oralit kan manis asin gitu ya. Ini dua-duanya asin, garam. Nah, kemudian si garam ini kita tambahin agen nitrat. Nah, agen nitrat ini AgNO3 ini fasanya larutan, aki. Kalau ketemu sama NaCl, ini akan membentuk reaksinya kayak gini, AgCl. Dia padatan, fasanya solid. Ditambah apa? Tadi NaNO3. Oke, so NaNO3 aki. Sampai sini paham? Jadi setelah saya tambahin agen nitrat, yang adanya apa di sini? Terbentuk endapan putih. Ini adalah si AgCl. Di dalam larutan, Cl-nya hilang. Cl-nya ngendap semua sebagai AgCl. Sampai sini masih ada yang bingung. Jadi ibaratnya kalian tambahin sesuatu, ada endapan putih. Jadi semua Cl-nya itu bereaksi dan mengendap sebagai AgCl. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Oke. paham, Pak. Oke. Nah, ternyata si yang bereaksi nggak cuma NaCl doang. KCl juga bereaksi sama juga. Kalau saya punya KCl, agen nitrat, NO3, tambah KCl, bentuk AgCl. Solid. Tambah KNO3. Jadi, AgCl di sini berasal dari mana? Dari Ag yang ditambahkan tambah Cl minus dari KCl sama NaCl. Ini agak sinkron ya. Tulisan saya nggak kelihatan. Iya, Pak. Oh, udah kelihatan ya. Oke, agak delay. Jadi, setelah tambahkan AgCl, agen nitrat, semua Cl-nya itu, ini saya ganti aja ya, biar nggak, gambarnya saya ganti. Jadi tambah ini, kemudian setelah tambah ini, saya punya di sini, saya punya KNO3 tambah NaNO3. Di sini saya punya apa? AgCl, solid. Jadi pas awal reaksi kalian punya jernih, nggak ada apa-apa, larutan bening gitu ya. Setelah reaksi ada endapan putih di sini. Oh, ini gambarnya juga agak delay juga ini ya. Kenapa ya? Wah, internet saya hilang. Sebentar. Bentar, saya coba. Internet saya hilang. Saya coba pakai tethering dulu lah. Ini kenapa ya? Masih belum ya? Sebentar. Kalau suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Suaranya Pak. pakai HP, jadi nulisnya pakai laptop. Jadi saya pakai 2 device. Jadi ketahuan kalau ada yang aneh. Dan ngilang juga.
Ini kenapa? Ini EduForm kok nggak reliable ya? Udah pakai Word ini aja. Oke, sudah nyambung. Rejoin. Device. Nah, sudah jadi lagi. Oke. Coba share screen. Window. Udah kelihatan kah? Atau belum? Hitam, Pak. Belum, udah. Pak. Akhirnya masih hitam, Pak. Nah, udah ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, Oke. sudah, Pak. Sudah, Pak. Seperti biasa, bermasalah internet. Nah, jadi pas di awal kita punya larutannya jernih, kemudian setelah reaksi ada endapan putih. Sampai sini paham ya? Jadi semua Cl-nya mengendap sebagai AgCl. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Endapannya disaring. Disaring, ditimbang, dikeringin, ditimbang, dapatnya berapa masanya? Jadi saya 3,17 gram. 3,17. Ini 3,17 gram. Itu massa keseluruhan. Kita nggak tahu AgCl yang dari KCl-nya berapa, AgCl, NaCl nggak apa-apa, berapa, kita nggak bisa membedakan. Jadi yang kita tahu massa totalnya 3,17 gram. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan KCl-nya berapa, NaCl-nya berapa. Sampai sini paham dengan skenario-nya? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Nah, Paham, oke. Pak. Jadi sekarang kita punya 3,17 gram. Ingat, untuk stoikiometri semuanya diubah dulu kemana? Mol, Pak. Ke mol. Ke mol. Jadi kita punya KCl-nya X gram. Massa molarnya berapa KCl? 39 tambah 35,5 ya? Betul nggak? 74,5, Pak. 74,5. 74,5. Ini NaCl 23 tambah 35,5 berapa? 58,5, Pak. 58,5. 58,5. Nanti kalau kalian sudah kelamaan kuliah kimia, ujung-ujungnya apal berapa massa atom gitu ya. Nggak perlu lihat tabel periodik, tapi sekarang kalian harus setia tabel periodik ya. Nah, berarti apa? Kita ubah dulu mol KCl-nya berapa? Mol KCl sama dengan Ekspor 74,5.
X per 74,5 mol. Molnya NaCl sama dengan 1,54 min X 1,564 dibagi 58,5. bagi 58,5. Oke. Berarti ini koefisiennya, kita pakai tabel ARS ya. Seperti biasa kita pakai tabel ARS. Ini saya kopas aja satu persatu. Oh iya, satu lagi. Kalian nulis reaksinya dibagi dua ya. Jadi sama NaCl sendiri sama KCl sendiri. Meskipun hasilnya sama-sama AgCl, tapi reaktannya dua reaktan yang berbeda ya. Ini saya copy, saya paste sini. Jadi kita pakai tabel ARS. Jadi awal reaksi sisa. Ini 1,564 minus X. Saya tulis kayak gini ya. Per 58,5 mol. Agenitratnya berapa? Kita perlu tahu nggak agenitratnya berapa mol? Perlu, Pak. Perlu, tapi di soal dibilang nggak berapa mol agenitratnya, atau berapa gram, atau berapa liter larutannya? Enggak. Dia bilangnya apa? Agenitratnya adalah Berlebih. berlebih. doang, Pak. Berarti kalau agenitrat berlebih, otomatis pembatasnya mana? NaCl. NaCl. Jadi pasti NaCl yang habis. Jadi berapapun nilai agenitrat kita nggak peduli, karena dia pasti berlebih gitu ya. Dan dia akan bersisa. Jadi NaCl-nya akan jadi pembatas. Kalau dia jadi pembatas, berapa yang bereaksi? Rp 1,564 kali 58,5. Dia juga kan ya, kalau dia pembatas, ikut yang pembatas kan ya. Jadi ikut yang ini, Ctrl C, Ctrl V, berkurang sebesar nilai ini juga. Ini akan habis kan ya, 0. Ini saya nggak tahu besarnya berapa, saya sebut aja misalkan Y. Ini berkurang sebesar ini juga kan ya. Tapi kita nggak peduli kan, karena agenitrat dia bentuknya apa? Larutan, dia nggak akan ngendap. Jadi kita nggak peduli. Kalau agenitratnya ngendap juga, baru kita peduli. Karena dia bentuknya larutan, pasti saring ya, dia tembus saja kan. Paham ya? Kenapa kita nggak peduli? Karena dia bentuknya larutan, pasti saring, ya udah tembus, dia nggak ikut ke saring. Jadi kita nggak peduli berapa dia gitu ya. Saya nggak tulis gitu ya. Ini sesuatu gitu ya nilainya. Katakanlah A nilainya gitu ya. Dan kita nggak urusan masalah itu. Nah, oleh karena jadi AgCl yang terbentuk berapa? Kalau pembatasnya adalah NaCl. Sama, Pak. Sama juga kan ya, segini ya. Terbentuk ini segini. Dan NaNO3-nya juga terbentuk berapa? Dengan mol yang sama juga, karena 1:1, udah setara semuanya. Jadi di akhir kita punya ada agenitrat yang nggak bereaksi sebesar A mol, kita punya NaCl-nya habis, nggak bersisa sama sekali, kita punya AgCl dalam bentuk endapan, kesaring nantinya, molnya segini, dan kita punya NaNO3, dia dalam larutan juga, molnya segini. Jadi dia ini tersaring, ini nggak kesaring, gitu ya, dalam larutan. Dengan cara yang sama, kita dapat juga KCl-nya kan ya. Ini saya kopas yang mana ya? Kopas yang ini ya. Yang KCl. Ctrl C, Ctrl V. Ini pindah ke bawah. Kita bikin tabel lagi, ARS. Sekarang ini molnya berapa tadi? Ini adalah X dibagi 74,5 ya. Ini X dibagi 74,5. Sama juga kasusnya. Ini berlebih. Y. Terus kemudian dia bereaksinya pasti akan sisa kan, jadi kita nggak peduli kan. Jadi kita punya minus X per 74,5 mol. Ini juga berkurang X per 74,5 mol. Terbentuk AgCl-nya berapa? Ya sama juga. X per 74,5, ini juga
X per 74,5. Di akhir ini habis, ini bersisa, gitu ya. Kemudian ini ada X per 74,5, ini X per 74,5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah massa AGCL-nya berapa tadi? Massa AGCL sama dengan berapa tadi? 3,17 Pak. 3,17 gram. Ini sama dengan apa? Sama dengan mol AGCL. Ini saya tulis reaksi yang pertama gitu ya. Reaksi yang pertama. Ini reaksi yang kedua. AGCL yang reaksi yang pertama ditambah mol AGCL reaksi yang kedua. Dikalikan apa? Massa molar AGCL. Nah, di sini kita bisa tahu berapa? Berapa mol yang pertama tadi? 1,564 ya. Jadi 3,17 sama dengan 1,564 dikurangi X dibagi 58,5 ya. 58,5 ditambah X dibagi 74,5. Saya pakai kurung, saya kalikan dengan berapa massa molarnya? Itu 108 ya. 143,5 Pak. 143,5 dikali 143,5. Ini tinggal masalah kalkulator kan ya? Ada yang tahu cara pakai kalkulatornya? Ini saya bawa kalkulator sekarang. Jadi di kalkulator ini tuh ada fitur yang namanya solve ya. Ada yang punya kayak gini juga. Kalkulator kayak gini. Oh, ini kok agak ngeblur ya. Yap. Ada yang tahu fitur solve equation? Tahu nggak fiturnya? Enggak, Pak. Oh, nggak tahu. Oke, saya ajarin. Tahu Pak. Oke, ini karena ini penting nanti buat apa namanya buat kok saya nggak bisa ini ya apa namanya? Oh, background effect. Biar nggak. Kalian punya kalkulator sama atau beda tipenya sama saya? Beda Pak. Beda. Oh, oke. Yang beda ya berarti kalian ya cari sendiri lah ya apa namanya? Cari Oke, kalau yang kayak punya saya tuh ini kelihatan nggak ya? Ini tuh ada tombol di bawahnya shift, ada tombol calc atau solve atasnya. Kelihatan? Pak, ada Pak. Ada ya? Ini yang tombol Ada. yang ini ya. Nah, Ya. kita pakai ini nanti fiturnya. Nah, pertama adalah kalian harus tulis gini dulu. Tulis dulu pakai alfa Y sama dengan di mana ya? Jadi Y sama dengan, jadi ini sebagai Y, atau kalau enggak kayak gini aja, saya ubah jadi kayak gini persamaannya. Jadi saya tulis kayak gini, 3,17 dibagi 143,5 sama dengan 1,564 minus X per 58,5 tambah X per 74,5. Yang ini saya pindah ke sini. Oke ya. Nah, ini saya tulis sebagai Y. Kalau di kalkulator yang tipe sama saya, Y sama dengan bla 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 X tambah bla 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 X. Jadi, saya tulis Y, kemudian shift yang calc, sorry. Y, sama alpha calc. Gitu ya. Kelihatan ya? Terlalu saya. Nah, ini. Jadi, saya pencet alpha Y, kelihatan nggak di kamera? Kurang dekat ya. Nih, kelihatan alpha Y,
alfa kalk ini sama dengan. Terus tuliskan persamaan yang ini. 1,564 saya pakai yang bentuk pecahan yang kayak gini. Itu ya. Saya isikan 1,564 dikurangi alfa X dibagi 58,5. Ditambahkan sama lagi X dibagi 74,5. Coba saya tunjukin tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak? Ada yang belum? Ada yang udah? Dapat kayak gini. Ya sudah Pak. Oke, ketika sudah, kalian pencet Shift Calc. Akan keluar Y sama dengan Y tanda tanya. Dapat kayak gini nggak? Dapat nggak kayak gini? Dapat Pak. Dapat, oke. Setelah itu kalian tuliskan Y-nya kan berapa? 3,17 bagi 143,5 kan? Tulis 3,17 dibagi 143,5. Enter. Terus dia akan muncul solve untuk X. Dapat kayak gini nggak? Dapat, Pak. Dapat. Tinggal enter lagi. Dapat X-nya berapa? Sama nggak dapatnya? 1,265. Iya, Ya Pak. sama Pak. Oke, dapat 1,265. Jadi X sama dengan 1,265. Ini sama dengan apa? Massa dari KCl. Jadi otomatis kalau persen KCl sama dengan 1,265 dibagi 1, berapa tadi? 564 ya? 564 kali 100%. 1,265 bagi 1,564. Dapatnya 80,88 ya. Saya dapatnya 80,88%. Ya kalau beda-beda dikit nggak masalah. Paham ya cara pakai kalkulatornya? Paham, Paham Pak. Pak. Oke, jadi nanti kalian kalau ujian nggak usah capek-capek ini dijabarkan ke sini, terus di penyamaan penyebut dan sebagainya, itu lama nanti. Gunakan teknologi sebaik mungkin ya. Ini makanya harus pakai kalkulator kayak gini. Kalau nggak pakai kalkulator gini lama kalian hitungnya. Oke? Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Ada yang masih belum paham? Baik cara ngerjainnya atau pakai kalkulatornya? Bagi yang kalkulatornya beda, ya mohon maaf saja ya. Jadi kalian cari tutorial sendiri lah. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Saya masih bingung untuk nentuin fasa suatu zatnya itu, Pak. Oh, fasa nanti dikasih tahu ya. Kapan Jadi itu harus fasanya itu solid? jadi gini, kalau dia endapan pasti apa fasanya? Kalau Solid. dibilang dia endapan pasti solid. Kalau larutan dalam air fasanya apa? Aqueous. Aqueous. Kalau dia ya gas ya pasti gas. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu fasanya apa ya, misalkan apa dia bilang kalau misalkan senyawa gini, senyawa senyawa kovalen biasanya kalau nggak bisa ditentuin juga ya, nggak ada aturan baku ya. Jadi biasanya ditulis sih padatan NaCl. Tapi kalau senyawa ionik itu hampir pasti dia padat. Ya. Senyawa ionik atau logam pasti padat. Selainnya kita harus tahu dia apa bentuknya. Paham ya? Jadi kalau ada senyawa misalkan amonium sulfat. Itu ionik atau kovalen atau molekul? Atau amonium nitrat? Ionik. Pasti wujudnya apa? Solid. Tapi kalau saya punya larutan amonium nitrat, itu fasanya apa?
Aquos, Pak. Aquos. Paham ya? Ada yang tahu amonium nitrat buat apa dipakainya? Ini orang tambang pasti bakal pakai banyak amonium nitrat. Ada yang tahu? Yang mau masuk tambang, ada yang tahu amonium nitrat buat apa? Ya, yang tambang. Kan banyak tuh yang masuk tambang. Bukan sih, Pak. Betul, buat peledak ya. Jadi apa namanya, buat kayak gali terowongan gitu. Kalau kalian mau gali apa tambang gitu, itu pakainya amonium nitrat biasanya. Jadi kan ada juga kan keahlian tambang yang jadi blaster kan ya, betul nggak? Jadi juru ledak gitu ya, keahlian khusus. Jadi tetangga kosan saya itu dulu dia lulusan tambang Unisba dan dia kerja sebagai blaster, juru ledak. Jadi dia kerjanya ya amonium nitrat gitu ya, handle amonium nitrat dan produk yang lain. Jadi ini pernah jadi kejadian di mana gitu ya, ada gudang amonium nitrat meledak, bakar gitu ya. Itu makanya hati-hati sama. Jadi biasanya senyawa yang isinya klorat, perklorat, nitrat itu bisa jadi peledak. Contoh lain apa? Peledak yang lain yang ada nitratnya. Ada yang tahu ini nggak sih? TNT? Iya, TNT, Pak. Itu kan ada ya trinitrotoluena. Ini senyawa organik tapi peledak organik. Kalau amonium nitrat dia peledak anorganik. Ada juga RDX kan ya? RDX. Ini juga senyawa nitro juga, ada gugus NO2-nya. Jadi kalau ada peledak mestinya ada nitratnya, ada nitronya itu, atau TNG ya, trinitrogliserin itu juga peledak juga. Ada gugus nitronya juga. Jadi kalau ada yang nitrat gitu hati-hati, dia mudah meledak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain tentang soal ini. Jadi fasanya nanti yang bisa dipastikan adalah kalau dia logam atau dia senyawa ionik itu padat. Tapi larutan senyawa ionik ya berarti dia aquos. Paham ya? Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya? Ada soal yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, saya kasih soal yang lain. Ini saya kasih soal sebentar. Saya akan ambil soal dari Olimpiade Kimia. Ada yang pernah ikut Olimpiade Kimia? Ada nggak yang pernah ikut Olimpiade Kimia? Ini saya ambil soal dari Olimpiade Kimia tahun 2004. Jadi selain ngajar di TB, saya juga ikut jadi juri Olimpiade Kimia. Sekarang namanya KSN gitu ya. Jadi saya ambil soal-soal dari sini aja. Karena soal-soalnya ini selevel TPB ya. Beberapa soalnya selevel TPB. Saya ambil soal dari tahun 2004. Kok nggak bisa di-copy ya? Sebentar. Oke. Lihat soalnya. Jadi saya punya hidrokarbon Y. Hidrokarbon tuh kira-kira rumusnya apa? Kalau saya punya hidrokarbon. CXHY. CXHY kan ya, hidrokarbon berarti saya punya CXHY. CXHY. Ini Y sama dengan CXHY. Saya punya 0,5 mol. Udah mol, udah gampang ini. Kalau dibakar sempurna, menghasilkan 88 gram CO2 dan 36 gram H2O.
Bagaimana rumus molekul hidrokarbon Y? Pertama apa yang dicari? Buat reaksi terus mol per CO2 sama H2O-nya, Pak. Oke, jadi karena dia tahu dalam bentuk mol, kita harus tahu juga ininya kan, juga dalam bentuk molnya juga kan ya. Benar, Pak. Oke, coba dikerjain dulu berapa menit ya? Kira-kira 10 menit lah ya. Nanti yang udah bisa sharing sama teman-teman yang lain. Wah, ini angkanya bagus ya. Ini nggak perlu pakai kalkulator ini. Angkanya bulat banget. Pak, mau nyoba jawab, Pak?
Ya, gimana? Berapa? Saya nemunya C4H8, Pak. C4H8 ya. Jadi ini sama dengan mana ini? C4H8. Yang lain ada yang dapat beda nggak? Sama. Sama. 8. Sama ya. Ada yang nggak bisa? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Oke. Jadi saya punya caranya bisa macam-macam ya. Jadi saya ambil cara yang pertama. Karena dia dalam bentuk mol, kita harus tarakan reaksi dulu. Jadi saya punya CXHY ditambah O2. Jadinya apa? CO2, ini gas, ditambah Tambah H2O. Ini H2O, ini liquid kan ya? Ini gas juga. Ini kita nggak tahu fasanya apa ya. Nah, kalau saya punya C-nya sebanyak X, di sini CO2-nya koefisiennya berapa? X. X juga kan ya? X. Iya, Pak. Kalau di sini Y, hanya ada Y, di sini H2O-nya berapa? Y juga, Pak. Iya atau gimana? Kalau Tengah saya kali Y, Pak. tengah Y kan ya? Y/2. Jadi di sini H di sebelah kanan sama di kiri sama kan? Saya punya di kanan, di kiri ada Y, di kanan ada setengah Y dikali 2. Jadi berapa tadi? Y juga kan ya? Nah, otomatis di sini O-nya berapa? Di sini ada berapa O-nya? O sama dengan 2/2, Pak. 2 kali X. Ada 2 kan ya? 2 kali X. Iya. Ditambah Y/2 kan ya? Y/2. Otomatis di sini O-nya berapa di sini? Uh, 4X. Biar sama. Di sini ada 2X tambah Y/2. Sekarang di sini O-nya O2. Berarti berapa di sini? X ditambah Y/4. Ya, X ditambah Y/4. Ada yang masih bingung sampai sini? Jadi kalau saya kalikan 2, 2 kali X sama dengan 2, 2 kali Y/4 sama dengan setengah Y kan ya? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya ini nggak penting juga sih, tapi saya lanjut ini aja ya. Karena nanti ini kenapa kayak gini? Y/2 gitu ya. Karena yang penting adalah si CXHY-nya kan. Di awal saya punya apa? Awalnya saya punya 0,5 mol. Saat bereaksi, saya nggak tahu berapa kan. Tapi terbentuk di sini berapa di sininya? 88 gram CO2. NCO2 sama dengan 8/4. bagi 44 kan ya. Ini massa molarnya kan ya. Massa molar. Sama dengan 2 mol kan ya. Sedangkan H2O-nya 2 3 mol juga. 18. bagi 18. dengan 2 mol juga. Jadi saya punya di sini ada berapa? 2 sama 2. Ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan apa? Koefisien, Pak. Ya kan ya? Kan nah ini ada kata dibakar secara sempurna. Artinya apa? Kalau dibakar secara sempurna? Habis, Pak. Habis, Pak. Habis kan ya? Ya habis. Jadi ini pasti bakal berkurang sebesar 0,5. Jadi berarti kalau ini terbentuk berkurang 0,5, di sini berapa yang terbentuk? 1. X dikalikan ini kan ya? Betul nggak? Ingat perbandingan kalau yang habis adalah si CXHY-nya kan? Bentar, saya tulis kayak gini. Ini. Sorry, ini bukan di sini ya, sorry. Ini di sini, salah. Maaf. Ini terbentuk, ini 2 mol, ini 2 mol di sini kan. Kalau dia bereaksi 0,5 mol, di sini berapa yang bereaksi?
0,5 kali X. 0,5 dikalikan X. Ini berapa yang bereaksi? 0,5 per 2 Y. 0,5 dikalikan Y per 2. Ini kan awalnya nggak ada kan ya? Awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada, sisanya segini. Ini habis 0. Ini kita nggak peduli O2-nya. Jadi artinya apa? 0,5 X sama dengan berapa? 2. Jadi 0,5 mol yang bereaksi membentuk 0,5 X. X-nya berapa? 4. 4. Terus kemudian 0,5 kali Y per 2 sama dengan 2 juga. Otomatis Y sama dengan 8. 8. Ada yang masih bingung? Bapak, saya tadi kurang paham yang cari koefisiennya, Pak. Yang X, Y sama X plus Y itu. Oh, gini. Jadi intinya apa? Pada intinya jumlah atom di kanan sama di kiri harus sama. Ingat ada hukum kekekalan massa kan ya? Jadi Iya, Pak. nggak boleh ada atom yang hilang kan? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau saya punya di kiri reaktan ada karbonnya sebesar X, kan sumber karbonnya cuma si ini doang kan ya? Betul nggak? Nggak ada karbon yang lain kan? Iya, Pak. Berarti CO2 di sini asalnya dari mana? Dari si ini doang kan ya? Dari si hidrokarbon kan ya? Iya. Berarti semua C di sini adalah dari sini. Berarti jumlah C di sini sama sini harus sama kan? Di sini ada X. Jadi kita asumsikan dulu ini 1 ya. Jadi paling gampang ini 1, diasumsikan 1 dulu. Kalau kalian mau tulis 2 juga boleh, cuman itu kurang kerjaan sih. Jadi ini 1 dulu. Berarti di sini kalau sini ada X, berarti sini harus ada sama juga kan ya? C-nya X. Oh, satu lagi yang saya lupa. Penyetaraan reaksi gimana aturannya? Pertama, setarakan yang bukan H dengan O kan ya? Betul ya? Benar, Pak. Jadi, setarain yang C-nya dulu. C-nya setara kan? Ada X CO2. Kemudian setarain H-nya kan ya? Nah, H2O di sini asal dari mana? Dari ini juga kan ya? Nggak ada sumber H yang lain kan? Betul nggak? Betul, Pak. Jadi, semua H dari H2O adalah dari CXHY. Kalau di kiri ada YH, di kanan juga sama YH. Sekarang hanya H2O. Biar sama dengan Y, kita sekali apa? Setengah Y kan ya? Jadi kalau dikalikan, ini duanya hilang kan? Ada YH di kanan, ada YH di kiri. Paham? Paham, Pak. Sekarang tinggal sisanya apa? Sisanya adalah yang O-nya. Sekarang di kanan ada CO2 sebesar X. Berarti O dari CO2 berapa? Wah, X kan, ini kan ya. Terus ada Y per 2 H2O. Berarti ada berapa O dari H2O? Y per 2. Nah, di kanan ada 2X tambah Y per 2O. Di kiri harus sama juga. Tapi di sini adanya O2, berarti ini harus dibagi 2 kan ya? Biar kalau dikalikan, X kali 2 tambah Y per 4 kali 2 sama dengan yang di kanan. Paham? Oh ya, paham, Pak. Ini aljabar kayak aljabar ya. Biasa ya. Gitu. Kenapa kita nggak pakai massa di sini? Karena kita nggak tahu massanya berapa, kita tahunya mol. Oke, ada soal yang lain. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya kasih soal yang lain. Yang pakainya hitungannya pakai massa. Coba saya cari ada soal lain yang nggak terlalu kompleks. Atau soal di Brady ya. Coba. Chemical formula stoichiometry.
Empirical formula. Soalnya enggak. Oke, ini ada soal dari Brady. Saya ambil soal dari Brady aja. Atau soal Olimpiade ada juga ya. Sebentar. Nggak ada. Soal yang Olimpiade biasanya soal itu panjang, terlalu rumit, apa namanya, ceritanya panjang dan harus dibaca hati-hati. Jadi kalau soal kimia dasar ceritanya nggak terlalu panjang biasanya. Oke, saya punya soal kayak gini. Ini ada di Brady edisi 7, soal nomor 383. Oh, enggak ini. Soal nomor 388. Terlalu gampang nih soal 388. Enggak apa deh. Nomor 388. Oke, jangan 388 nih, 383 aja deh, 383, sorry. 383 ya. Biar lebih nyambung. 3.83 Brady. Di Brady. Jadi saya punya 0,578 organik, senyawa organik. Gram senyawa organik. Ini mengandung hanya CHO. Kemudian ini dibakar. Dibakar sempurna menghasilkan 1,104 gram CO2 tambah 0,678 gram H2O. Ada yang ngerjain soal ini kemarin? Pertanyaannya, apakah rumus empirisnya? Rumus empiris. Ini coba dikerjain. Ini harusnya 10 menit beres lah. Satu 1,104 gram. Ada yang udah?
ini CX HYOZ. Sambil saya ngitung juga. Berapa dapatnya? Saya mau coba jawab, Pak. Oke. 2H6O. C 2H6O. Ada yang dapat beda? Yang lain atau ada yang belum beres? Gimana? Belum, Pak. Belum, oke. Jadi biasanya kalau ujian kimia dasar tuh soalnya kalau yang biasa itu berapa ya? 5 atau 6 soal, waktunya 2 jam, esai, kalau yang ujian offline. Tapi kalau ujian online, tahun kemarin itu kimia dasar 1A itu ujiannya ada 40 soal pilihan ganda dan isian singkat. Itu 2 jam juga, 40 soal. Terus kalau nanti soalnya berupa mirip esai tapi isian, itu mungkin jumlahnya hampir sama juga ya. Jadi sering-sering latihan soal juga bisa buat kalian cepat ngitungnya gitu ya. Sama Tapi Pak, C2H6O juga Pak. C2H6O, oke. Ada yang dapat beda lagi? Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Caranya gimana? Pertama, kita cari dulu berapa massa karbon kan ya? Saya punya CXHYOZ ditambah O2, jadi CO2 tambah H2O. Nah, sekarang
kita nggak perlu nyetarain. Karena apa? Kita tahu masanya kan ya. Betul nggak? Ingat, kita pakai hukum kekalan massa ya. Jadi, kita nggak perlu ini X atau H atau Y atau Z, kita nggak perlu tahu. Kalau mau disetarain juga boleh. Gimana nyetarainnya? Kalau saya mau nyetarain reaksi ini. O-nya berapa? C-nya berapa? X. X. X, Pak. Y-nya berapa? Y-nya berapa? H-nya berapa? Y per 2. Y per 2. Sama ya. Sekarang O-nya. Nah, ini agak beda nih. Di kanan ada berapa O-nya? Kanan 3, Pak. 2 3. tambah O. 2X ditambah Y per 2 kan ya? Y per 2 O. Jadi ini O-nya ada segini. Di kiri ada berapa? O Z. Ada Z tambah 2. ini yang kita nggak tahu kan ya? Betul nggak? Nah, ini tambah ini harus sama dengan ini. Berarti gimana ini di sininya? Jadi Z ditambah, saya bilang A itu harus sama dengan, A-nya A per 2 ya, karena ini bagi 2 kan ya? Ini saya sebut A per 2. Gitu ya? Atau sama, atau A aja nggak apa-apa lah. Katakanlah A. Berarti, saya tulisnya gimana? Kalau saya misalkan ini A, berarti di sini ada berapa? Ada Z tambah 2A ya? Betul nggak? Iya, Pak. Harus Iya, sama Pak. dengan apa? Harus sama dengan 2X ditambah, Tambah Y per 2. berarti A-nya berapa? X. X X ditambah Tambah Y per X tambah Y per 4. Y per tambah 4 Z per 2. kurang tambah Kurang Z per 2. Kurang Z per 2. gitu ya. Jadi koefisien A ini sebenarnya X tambah Y per 4 minus Z per 2. Yaitu masalah aljabar biasa ya. Nah oke, jadi kita cari dulu massa karbonnya berapa? Massa C sama dengan, kita cari persen massanya berapa? 12 per 44 kan ya? Kali 1,104. Ini berapa dapatnya? Kemudian massa H sama dengan 2, karena ada 2H dalam H2O per 18 kali 0,678 sama dengan sekian gram. Ingat di sini sumber C dari CO2 hanya dari senyawa organik ya, dan sumber H dari H2O adalah senyawa organik. Tapi sumber O-nya itu dari apa? Senyawa organik sama O2. Jadi kita nggak bisa ngitung massa O2 secara langsung. Kita harus ngitung massa C-nya berapa, H-nya berapa, massa O-nya berapa. Massa O sama dengan massa senyawanya berapa tadi? 0,578 ya. 0,578 dikurangi massa C dikurangi massa H. Dapatlah berapa gram. Kemudian gimana? Kita pakai apa? X banding Y banding Z sama dengan mol C banding mol H dibanding mol oksigen. Sama dengan berapa? Massa C dibagi 12 dibagi massa H dibagi massa molarnya 1 dibagi banding massa O dibagi 16. Dapatlah nanti kalau disederhanakan jadinya dapatnya sama dengan 1 banding 2 banding 6 banding 1 ya. 2 banding 6 banding 1. Itu rumus empirisnya. Ada yang masih belum paham? Udah dapat jadwal ini, jadwal klinik?
Sudah, Sudah Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Oke, nanti Sudah, Pak. jadi nanti datang klinik siap-siap pertanyaan ya, jangan nunggu dijelasin. Jadi cari soal yang kalian nggak bisa kerjain, tanyain, gitu ya. Ya nanti kalau misalnya ada materi belum paham juga bisa tanyain, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, saya kasih soal satu lagi, dua lagi. Ada yang mau tanyain? Itu yang perbandingannya bagaimana ya, Pak? Gimana? Ini. Masih bingung dapat perbandingannya dari mana. Oh, perbandingannya dari mana? Oke, tadi yang ngitung gimana tadi? Massa karbonnya berapa? Berapa gram? Ini kalau dihitung. Yang ini perbandingan kan? 0,3 Pak. 0,3. 30109. Oh, gitu ya. Kalau yang massa ini berapa hanya? 0,075. 0,03 gitu. 375. 375. Nah, sekarang massa O-nya berapa? 0,2. 0,21. 0,2 berapa nih? 30324 ya? 201. 201, Pak. 201 ya? Iya. Kan 30 Oh, 33 berapa ini? oh mungkin tadi pas pembulatannya aja kali ya Pak bedanya. Oh, oke. Tadi Tapi nggak bedanya- dibulatin. Iya tadi Pipin nggak dibulatin soalnya Pak. Oh, oke. Kalau nggak dibulatin gimana tadi? 0,301 gitu kan ya? 30109 terus 0, ya gitu Pak. 0,0375 ini benar ya? 753 Pak. Oh, 753. Oke, pantesan. 753. 753 ini 0,020 sekian gitu ya. Oke lah, ini kita beda jauh. Nah, oke. Sampai sini udah paham ya? Tadi nanya siapa tadi? Saya nggak bisa lihat namanya. Nah, sampai sini udah paham tadi yang nanya? Dapat masanya, kenapa dapat kayak gini? Paham, Pak. Paham, oke ya. Nah, tinggal sininya doang yang nggak paham kan? Oke, sekarang saya punya 0,3 dibagi 12 kan? Ini kan massa karbon. Kita cari mol karbon bagi massa molarnya kan ya? Bagi 12 sama dengan ini 0,0753 dibagi 1. Terus ini O-nya berapa tadi? 0,2 dibagi 16. Berapa dapatnya ini? 0,3 bagi 12? 0,025 Pak. 0,025. Ini 0,0. 0,07. Ini berapa tadi? 753. Ya. 0, yang O-nya? 0,0125. 25. Nah, kalau udah kayak gini dibagi yang mana? Dibagi yang paling kecil kan ya? 0,0 ya ini ya. Iya, Pak. Ini semuanya dibagi 0,0125. Ini 1. Ini bagi ini berapa? 0,075 bagi 0,125. 6 kan ya? 6 Pak. 6, Pak. 6 lah kira-kira ya. Tapi kan dibulatin kan ya? Karena atomnya nggak bisa atom pecahan kan ya? Iya, Pak. Jadi terus kemudian 0,025 dibagi 0,0125 ini 261. Paham? Atau masih bingung? Paham, Pak. Oke, jadi ingat perbandingan atom sama dengan perbandingan mol. Jadi X, Y, Z itu sebenarnya perbandingan mol. Gimana cara cari mol? Gampang, massa bagi MR atau massa molar gitu ya. Tinggal dibandingkan. Nah, nanti biasanya gini, kalau misalkan setelah dibandingkan kayak paling kecil masih nggak bulat, misalkan kayak gini dapatnya. Dapatnya misalkan 2, 4, 0,5 misalkan. Setelah dibagi yang paling kecil. Terus gimana kalau kayak gini? Dikalikan 2 biar bulat, jadi berapa? 4, 8, 1. Gitu ya. Paham ya? Jadi atomnya nggak bisa dipecah gitu ya. Jadi makanya harus bulat. Ini misalkan kalau dapatnya setengah gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya punya soal, saya bikin soal agak ngasal ya.
tapi yang soal agak ngasal. Saya pakai contoh ini. Saya mau sintesis ini. Saya butuh sintesis TiO2 sebanyak 5 gram. Saya butuh senyawa TiO2 5 gram. Ada yang tahu dipakai buat apa ini TiO2? Ini warnanya putih, dipakai buat pigmen warna atau buat lotion juga kalau nggak salah ada ya, dipakai buat lotion yang buat sunscreen. Jadi dia sifatnya bisa menyerap UV. Jadi kalau kalian mau ke pantai gitu biar nggak hitam gitu, pakai sunscreen gitu. Kalau nggak isinya ZNO atau TiO2 biasanya, dia bisa menyerap UV. Dan dia nggak beracun, relatif nggak beracun. Nah, ini bisa dibuat dari senyawa ini, TiO, TiO C3H7 4 kali. Ditambahkan H2O, ini bentuknya cair, liquid, ini bentuknya liquid, jadi TiO2 ditambah C3H7OH. Ini aki, ini solid. Nah, senyawa ini, sebentar saya cari dulu. Senyawa ini cairan. Titanium tetraisoproksat. Density. Nah, senyawa ini punya Rho, massa jenisnya sama dengan 0,937 gram per sentimeter kubik. Oke, sekarang pertanyaannya, berapakah volume, ini namanya singkatannya TTIP ya, TTIP. Ini berapakah pertanyaannya? Berapakah volume TTIP yang diperlukan jika kemurnian TTIP yang digunakan %97% massa. Jadi saya mau buat TiO2 5 gram, reaksinya seperti ini. Bahannya saya pakai, ini namanya TTIP ya, saya singkat TTIP biar ini. Dia bentuknya cairan, massa jenisnya 0,937 gram per sentimeter kubik. Dengan air, tapi kemurniannya cuma 97%, nggak 100%. Pertanyaannya, berapa mililiter atau berapa sentimeter kubik TTIP yang saya perlukan? Gimana caranya? Ada yang masih bingung sama soalnya? Itu rohnya roh TTIP, Pak. Ya, betul. Ini TTIP ya. Sorry, TTIP. Rohnya TTIP. Roh TTIP. Jadi kalau kalian beli TTIP di Sigma Aldeh atau gimana, kemurniannya 97% biasanya. Makanya saya tak pakai 97%.
Ada yang masih bingung sama soalnya? Langkah pertama apa yang diperlukan, yang harus dilakukan? Dari row-nya kali ya Pak, nyari mol TIO2, terus start mol TIO2 sama-sama mol TTIP gitu Pak. Oh, sebelumnya ini setara nggak reaksinya nih? Belum ya. Coba setara nggak reaksinya? T-nya setara nggak? Kalau T-nya udah setara, Pak. Setara. Sekarang yang selain H sama O apa? C-nya setara nggak C-nya? C-nya Belum Pak. Belum kan? Pak. C-nya belum. Dikali 4. Kurang berapa C-nya berarti? Dikali 4. Kali 4. Kanan, Pak. 4 Pak koefisiennya. Oke, 3 kali 4 ini 12 juga. Sekarang H-nya setara nggak? Hanya enggak setara, Pak. Enggak setara. Ini ada berapa di sini H-nya? Di situ ada 30. Ada 30 Pak. Oke, ini berapa? 28 tambah 2, 30 ya. Di sini ada berapa nih? Ada 32. 32. Berarti kurang berapa ini? 32. Kurang 2. Kurang 2, Pak. Berarti dikali 2 di 2H2O. Hah? 32 ya, betul ya? 28 tambah 4 ya? Oke. Iya Pak. O-nya setara nggak sekarang? O-nya 4, 6. setara, Pak. Setara Pak. Ya? Aman ya berarti ya? Oke. Setara Pak. Tapi sebenarnya nggak penting juga disetarain ya, karena apa? Kita kan mau cari hubungan antara ini sama ini kan ya, T-nya udah setara ya. Jadi, tapi biasakan kalau ada persamaan reaksi, setarakan dulu. Kalau dia belum setara, meskipun yang kita cari itu sebenarnya nggak perlu disetarain gitu ya, tapi dibiasakan seperti itu. Oke, sekarang. Langkah berikutnya apa? Nyari mol TiO2. Mol TiO2, oke. Bareng-bareng aja. Massa molarnya berapa TiO2? Massa molarnya sama dengan? 80, Pak. 80 ya? 80 gram per mol. Sekarang, molnya TiO2 sama dengan? Massa dibagi MR kan ya? Iya benar Pak. 5 dibagi 80 kan ya? Iya Pak. Gram ini dibagi gram per mol. 0,0625, Pak. 0,0625 mol. Sekarang kalau mol TiO2-nya 0,0625, TTIP-nya berapa? Sama Pak. Sama Jadi, Pak. sama dengan mol TTIP. Nah, sekarang massa molarnya berapa nih? Banyak nih massa molarnya. Massa molar TTIP. Gede ini massa molarnya. Berapa? 28. Berapa? 2? 8? 84. Ya, ini kalau dibuletin jadinya kayak gini ya. Tapi kalau kalian googling gitu ya, TTIP MR gitu ya, molecular weight itu 288,25. Oke lah, beda dikit lah ya. Coba 284 bagi 288,5. Berapa persen? 288,25 dibagi 284. 1,5%. Oke, masih masuk tentang error. Nggak masalah. Gram per mol. Tapi nanti kalau kalian ngitung eksperimen di lab, ngitungnya pakai massa molar jangan dibuletin ya, karena nanti errornya bakal gede. Ini nggak apa-apa pakai kayak gini. Oke, berarti sekarang massanya berapa diperlukan? Massa TTIP. Mol dikali massa M. Jadi 0,0625 dikalikan 284. Berapa gram? $17,75 Pak. 17,75 gram. Iya Tapi Pak. kemurniannya cuma berapa persen? 97%. Nah ini, jadi kalau kalian ngambil
ada 10 gram sampel TTIP, itu cuma 9,7% 9,7 gramnya adalah TTIP, sisanya nggak tahu senyawa yang lain. Jadi kalian harus nimbang berapa TTIP-nya. Massa TTIP, IP yang ditimbang. Berapa? Ini kan 100% ya? 100%. 97. Berarti gimana dapatnya? 97%. Berarti kita harus Itu Pak, kita harus nimbangnya lebih banyak atau lebih dikit? Biar dapatnya segini. Lebih banyak, Pak. Banyak. Lebih banyak kan? Banyak, banyak Kak. Lebih banyak. Gimana? Hitungnya. 0,97 dikali 17,75 bukan Pak? Mana tadi? 0,97 dikali 17,75. Lebih kecil dapatnya kalau tadi. Karena kita butuh lebih banyak. Kalau Yes. 0,97 kali 100 17. per 97, Pak. 100 dibagi 97 dikalikan 17,75. Berapa dapatnya? $18,3, Pak. 18,3 gram. Sekarang ubah ke volume gimana? Volumenya? Dari rho TTIP sama dengan apa? Apa ya? Rho M per V. V sama dengan massa dibagi rho ya? Iya, Pak. Massa dibagi massa jenis sama dengan 18,3 per 0,4 tadi? 937. 937. Berapa dapat? 19,53, Pak. 19,53 liter. Jadi kalian bisa ngukur pakai gelas ukur 19,53 ml baru direaksiin. Ini asumsinya apa kalau kayak gini? Kita berasumsikan apa? Reaksinya berlangsung secara sempurna. Ya. Kalau reaksinya nggak sempurna ya harus dihitung lagi berapa persen yieldnya, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan misalkan percobaan apa gitu ya, perhatikan kemurnian zatnya juga ya. Karena nggak semua zat itu kemurniannya tinggi. Apalagi kalau yang murah-murah ya. Kalau yang murah-murah itu kemurniannya paling 95% gitu ya, 97%. Kalau mau yang kemurniannya sangat tinggi, itu harganya bisa jadi sangat mahal. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung? Jadi ini dibalik ya, kalau yang soal di sini pertanyaannya berapakah persen yieldnya atau berapakah yang diperlukan kalau persen yieldnya segitu. Nah sekarang saya ganti soalnya. Kalau zat yang saya pakai nggak murni butuh berapa gitu ya. Ini variasi soal yang bisa keluar ya. Mau Ya. nanya. Ya. Itu bisa nggak buat nyari volumenya kita langsung dari rubah mol ke volume aja? Itu hanya berlaku untuk gas nanti. Gini, nanti kalau kalian tahu kalau kalian tahu apa namanya? Kalau kalian tahu ada namanya volume molar ya. Volume molar bisa, tapi kita nggak tahu volume molarnya berapa. Karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau kalian punya gas, bisa nggak dihitung langsung dari mol ke volume? Kalau STP, Pak. STP bisa kan? Jadi 1 mol gas pada STP sama dengan 22,4 liter. Iya. Tapi ini kan ya cairan fasanya. Kita nggak bisa pakai rumus itu kan, karena hanya berlaku untuk gas saja yang STP itu. Itu pun kondisinya apa? Diukurnya pada suhu dan tekanan standar. Berapa tadi? 0 derajat Celcius 1 atmosfer ya, kalau STP itu ya. Iya, Pak. Kalau nanti misalkan gasnya suhunya lain, tekanannya lain, harus pakai samaan gas ideal kan ya. Nanti di bab kita akan bahas tentang gas ya. Jadi makanya tadi pentingnya ditulis apa? Fasanya ditulis dulu. Kalau fasanya salah, udah salah. Ya.
hitungnya pakai gas, wah nggak cocok. Karena ini dia cairan, liquid. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Ya nanti kalau pas kita bahas gas, nanti tetap juga kita pakainya mol. Tapi nanti kalau pas gas, kita ada kesebandingan antara mol dengan volume atau dengan tekanan gitu ya. Jadi nanti tetap intinya adalah mol. Pusatnya adalah mol. Semua diubah ke mol dulu. Nanti kalau udah sampai mol, kalau gas bisa diubah ke tekanan atau volume. Gitu ya. Nah, ini ada soal terakhir. Ini agak rumit soalnya. Kayaknya kalau nggak beres bisa buat PR lah, buat latihan di rumah. Ini saya kasih soal Olimpiade. Jadi ini OSN tahun 2017. Ini nggak usah semuanya. 2 poin aja. Oke, ini ada soalnya, ada pertanyaan yang A, akan saya bantu jawab lah, biar nggak ini. Oke, ini pernah kita bahas ya, termografimetri atau TGA. Ini TGA, thermographic analysis. Jadi sampelnya dipanasin, terus ada yang terurai menjadi gas, gasnya menguap gitu ya, pergi, masanya berkurang. Nah, itu yang diukur ya. Nah, jadi kita punya campuran garam oksalat, kalsium oksalat, CaC2O4 ya. Ini kita punya CaC2O4 tambah MgC2O4. Fasanya padat, ya, karena dia senyawa ionik. Kalau saya panaskan campuran ini pada suhu 400, ada penguraian. Pertama, si MgC2O4 jadi MgO tambah gas karbon monoksida tambah gas CO2. Sementara kalau CaC2O4 cuma jadi CaCO3 tambah CO. Ini namanya apa? CaCO3, nama senyawanya? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat atau kapur ya, main dolomit ya, ada dolomit ya. Nah, kalau saya panasin lagi pada suhu 700, ada reaksi penguraian lagi. Kira-kira apa yang terurai ya? Kira-kira apa yang terurai? Pertanyaan yang ini. Nebak aja, salah nggak apa-apa. CaCO3 bukan, Pak? Jadinya apa? Betul jawabannya CaCO3. CaCO3 terurai. CaCO3 solid, dia terurai. Jadinya apa kira-kira? CaO tambah CO2 gitu. CaO tambah CO2 ya. CO2 ini fasanya gas. Jadi, nah di soal ini, pada suhu 500, di atas 400, masanya 3,06 gram. Ini berarti masanya siapa? Pada saat 500 nih, 3,06 gram. Masanya CaCO3 bukan, Pak? Saja atau ada yang lain? Ingat, kalau saya punya campuran ini awalnya sini ya suhu kamar ya. Jadi saya punya CaC2O4 sama MgC2O4. Pada suhu kamar masanya saya nggak tahu berapa. Terus saya panasin sampai 400, ada reaksi ini. Pas 500 masih kayak gini juga kan, belum ada reaksi lagi kan ya. Jadi kalau kayak gitu dalam campuran ada apa? Saya punya apa yang padatnya? CaCO3 dan MgO bukan, Pak? Oke, betul sekali. Jadi saat 500 ini, saat 500 derajat Celcius, itu 3,06 sama dengan adalah massa dari CaCO3 tambah massa dari MgO. Ada yang masih bingung? Kenapa kayak gini? Masih, Pak, masih. Masih bingung? Oke. Ini sama kayak tadi soalnya ya. Ntar ngitungnya di rumah aja ya, buat PR ya. Saya punya wadah, isinya padatan. Ini isinya adalah
MgC2O4 sama CaC2O4. Masanya saya nggak tahu. Katakanlah masanya massa awal ini sama dengan massa MgC2O4 tambah massa CaC2O4 sama dengan X gram. Gitu ya. Kemudian saya panaskan campuran ini. Panaskan 500 derajat Celcius. Terjadi penguraian kayak gini. CO-nya keluar, CO2-nya keluar. Di dalam tinggal apa sisanya? Kita punya apa? Setelah dipanaskan, kita cuma punya MgO tambah. Jadi setelah dipanaskan, ini 500 derajat Celcius. Saya cuma punya di wadahnya adalah MgO tambah CaCO3. Ini CO-nya keluar, CO2 keluar. Jadi saya punya masanya adalah 3,06 sama dengan massa dari MgO tambah massa dari CaCO3. Bisa dipahami nggak? Kayak gini. Karena CO-nya sama CO2-nya keluar. Jadi yang saya timbang cuman MgO sama CaCO3. Paham, Pak. Oke. Kemudian saya panasin lagi sampai suhu 700. Ini sampai 900 lah. Pastinya saya nggak tahu. Tinggal berapa? 2,03 gram. Sedangkan kita tahu kalau apa? Kalau suhu 700 ada reaksi ini. Berarti pada saat suhu di atas 700 saya punyanya apa? Yang dalam wadah saya. MgO sama CaO. MgO sama CaO saja. CaO. Jadi ketika saya panaskan lagi, ini 700 sampai 900, ini tinggal apa? MgO tambah CaO. CaO. Jadi ini berapa masanya tadi? 2,03 gram ya. Jadi 2,03 sama dengan massa dari MgO tambah massa dari CaO. Berarti CO2 yang berkurang dari ini berapa? Dari CaO. CaCO3. Berapa CO2 yang terbentuk di sini? 1,03. 1,03 gitu ya. Paham ya? Jadi kita tahu di sini saya punya awalnya ada 3,06 CaCO3 tambah MgO, pas dipanaskan berkurang jadi 2,03. Nah ini harus permisalan. Kalian mau permisalannya apa? Misalkan pada saat suhu 500, apa permisalannya? Misalkan saat 500 ini misalkan A gitu ya, atau ini A gitu ya. Terserah mau pakai yang mana, tinggal nanti dikerjakan. Tapi paham skenario-nya ya. Awalnya saya punya CaC24 sama MgC24, saya panasin pas 500, yang hilang ada CO tambah CO2, sisanya tinggal MgO sama CaCO3, masanya 3,06 gram. Saya panasin lagi suhunya, naikin lagi suhunya sampai 900, tinggal 2,03. Itu tinggal apa? MgO sama CaO saja. Oke, jadi ini yang ditanyain ya, yang B ya. Coba dipikirkan, dikerjain. Nanti hari Rabu sebelum kita mulai larutan kita bahas dikit ya. Oke? Baik, Pak. Oke, ini nggak usah dikumpulin lah buat latihan kalian aja. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah mulai azan zuhur. Absensi bagaimana, Pak? Apanya? Absensi. Saya nggak dengar suara kamu. Kecil suaranya. Absensi, Pak. Absensi. Oh, absensi. Kalian buka Edunex saja. Kalian buka Edunex, terus
lihat course itu dihitung absen. Kasih, Pak. Oke. Ini berapa sih yang hadir? Coba saya lihat. 57, berarti ya hadir semua lah. Kecuali Nazma sama 2 yang pindah kan. Jadi kalau misalkan Edunexnya error lagi ya, ntar saya absen manual lah. Santai aja. Oke? Ya coba kalian utak-atik lah soal ini. Kalau kalian bisa ngerjain soal ini, kimia dasar lewat lah pokoknya. Lulus lah pastilah saya bilang. Udah bisa saya pastikan kalian lulus. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat yang muslim mau sholat silakan. Kita ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.